Akhir-akhir ini, polusi udara menjadi sorotan di segala penjuru Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman, polusi udara yang dihasilkan pun semakin banyak. Adanya pembangunan-pembangunan industri menjadi salah satu penyebab dari bertambahnya polusi udara yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Tahukah kalian, udara di sekitar perindustrian itu disebut dengan udara ambien. Udara ambien ini merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Aduh, kalau gitu bisa bahaya buat kesehatan manusia dong. Kira-kira ada unsur apa aja ya sampai bisa membahayakan seperti itu? Aku mau uji coba deh. Tapi tunggu. Unsur yang mau aku uji apa? Timbal kayaknya menarik deh. Cuma aku harus pakai metode apa? Apa aku coba pakai metode AAS ya? Tapi metode AAS ini kan belum dapat dilakukan dengan simultan dan memiliki limit deteksi yang rendah. Jangan pakai AAS deh. Atau pakai metode spektrofotometri UV-vis ya? Lebih baik dari AAS sih. UV-vis itu pengukuran analit secara simultan dengan sensitivitas tinggi. Tapi kita perlu regen tambahan untuk proses analisisnya. Rumit banget. Aduh, aku bingung. Pakai metode apa ya? Aku coba browsing deh. Metode ICP. Kayaknya baru denger deh. Metode apa ya itu? Pengertian ICP. ICP adalah teknik analisis untuk menghitung kadar zat dengan sumber eksitasi berupa plasma. Sumber eksitasi di sini menghasilkan nyala api dengan suhu yang tinggi, sehingga meningkatkan sensitivitas deteksi. Perbedaan ICP dengan AAS atau UV-vis. Pada ICP memiliki kemampuan pengukuran analit secara simultan, juga sensitivitas yang tinggi dengan batas deteksi analit rendah sampai satuan ppb, dan dapat dilakukan secara cepat. Perbedaan dengan AAS belum dapat dilakukan analisis secara simultan dan memiliki limit deteksi yang rendah. Lalu pada UV-vis memiliki pengukuran analit secara simultan, juga sensitivitas tinggi, hanya saja memerlukan reagen tambahan atau prakonsentrasi contoh terlebih dahulu sehingga relatif lebih rumit. Kelebihan ICP. Teknik analisis instrumen menggunakan ICP memiliki kelebihan di antara metode lainnya, seperti memiliki pengukuran analit secara simultan, sensitivitas tinggi dengan batas analit rendah bahkan sampai satuan ppb secara mudah dan cepat. ICP memiliki kemampuan analisis multi-elemen, mampu membaca lebih banyak jenis unsur logam, tingkat selektivitas tinggi, akurasi tinggi, dan batas deteksi rendah. Cara kerja ICP dengan sampel udara ambien. Sampel yang digunakan di sini yaitu udara ambien. Tujuannya untuk mengukur kadar timbal Pb. Sampel di sini harus berupa larutan, sehingga sampel udara yang terjerat di kertas filter akan dilarutkan menggunakan HCl dan H2O2, lalu ditepatkan menggunakan HNO3. Selanjutnya, kita akan melihat cara kerja ICP, yaitu mula-mula sampel masuk menggunakan pipa kapiler yang dibantu oleh pompa menuju nebulizer menjadi aerosol. Kemudian dipisahkan oleh spray chamber menjadi dua bagian, yaitu partikel besar yang akan masuk ke bagian limbah, lalu partikel kecil yang masuk ke bagian plasma dengan bantuan gas karbon. Lalu atom akan tereksitasi dari kulit terendah atau ground state ke kulit terluar atau excited state. Kemudian kembali ke ground state dengan mengeluarkan gradiasi cahaya, dan cahaya akan masuk ke detektor dan akan dipisahkan berdasarkan panjang gelombang oleh prisma. Lalu cahaya tersebut akan dikonversi menjadi sinyal listrik dan masuk ke recorder dan dibaca sebagai intensitas dan didapatkanlah kadar logam yaitu timbal atau Pb pada sampel udara ambien. Wah, metode yang keren. Kayaknya seru juga nih kalau dicoba. Oke, let's try. Gimana teman-teman video penjelasan barusan? Menarik bukan? Sekarang, pengetahuan kita tidak hanya sebatas metode spektrofotometri ASS atau UV saja, tapi ternyata ada metode yang bernama ICP.
Dengan menggunakan metode ICP ini, diharapkan pengukuran kadar logam dapat dilakukan dengan lebih efisien dan jauh lebih cepat. Oke, segitu dulu ya penjelasan dari aku. Sampai jumpa lagi. Bye!